Di dalam Islam itu ada Quran dan hadis. Nah, Ya, hadis itu wahyu atau bukan? hadis ya bukan wahyu lah. Oke, lalu dari mana Muhammad bilang kalau kiamat akan terjadi hari Jumat? Itu dari perantara Jibril yang Bukan tidak wahyu. diberitakan di Al-Quran. Nah, Bukan wahyu. ya bukanlah. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dan zarodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Teman-teman pasti sudah melihat cuplikan di awal video ini, teman-teman, di mana hari ini kita akan menyimak sebuah diskusi lintas agama antara seorang debater Kristen dengan seorang Muslim, teman-teman, di mana orang Muslim ini tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia imani, teman-teman. Bagaimana perdebatan ini akan berlangsung nanti kita akan simak, teman-teman. Tapi sebelumnya, salah satu tema yang mereka bahas, dan itu adalah tema yang sangat penting, yaitu tentang turunnya Al-Quran, teman-teman. Saya menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh kaum muslim tentang turunnya Al-Quran. Ini dia artikelnya. Teman-teman muslim kita sangat percaya bahwa peristiwa turunnya Al-Quran itu hanya satu kali, teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melihat ada seorang debater dari saudara muslim kita yang mengatakan bahwa itu tidak turun satu kali, tetapi turunnya sampai berkali-kali, teman-teman. Ya, kita perlu tahu, teman-teman, sebenarnya turunnya Al-Quran itu tujuannya apa. Kita melihat dari Gramedia blog ini ya, teman-teman. Peristiwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran dan keutamaannya. Nah, dari sini kita melihat pengertian Al-Quran dulu ya, teman-teman. Al-Quran sesuai dengan bahasa Arab adalah bacaan atau yang dibaca. Oke, jelaskan. Menurut istilah pengertian Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dipimpin dalam mushaf yang merupakan mujizat Nabi Muhammad ya. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pandangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedemikian demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam turun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Salah satu peristiwa yang dikaitkan dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah nuzul Quran. Fungsi turunnya Al-Quran itu ditulis di sini ada 3 kayaknya, teman-teman. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 52. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja dalam golongan manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran kepada yang mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebangkitan baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi kedua, teman-teman, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quran lah diambil dari segala pokok syariat dan dalil-dalil syariat, dalil-dalil syair yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat.
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Nisa ayat 105. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan fungsi yang ketiga, teman-teman, sebagai pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Oleh karena itu, manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat lainnya. Hal ini tercantum dalam surah Yunus ayat 57. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Dengan fungsi Al-Quran itulah Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup. Tujuannya agar hidup berjalan sesuai dengan kebenaran dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita baca sedikit lagi ya teman-teman tentang peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulnya Al-Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzulul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi, nuzulul Quran adalah diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Ini kayaknya sebabnya mengapa Ibu Sofiatul mengatakan Al-Quran itu turunnya gedebuk. Ya, karena jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat di mana kita berpijak saat ini di bumi, teman-teman. Ya, saya nggak tahu ya bagaimana kepastiannya, tetapi ya mereka imani seperti inilah. Al-Quran jatuh dari tempat yang tinggi ke bumi. Sedangkan makna secara lengkap, nuzulul Quran adalah peristiwa tentang Al-Quran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran didapat di bulan Ramadan tanggal 17. Wah, kayaknya menarik ini teman-teman, masih ada ternyata lanjutannya. Keutamaan nuzulul Quran berikut adalah keutamaan malam nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi pada 17 Ramadan, yaitu yang pertama, 1 lebih baik dari 1000 bulan. Disebut lebih baik dari 1000 bulan memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam nuzul Quran lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Qadir ayat 3. Yang kedua, diampuni segala dosa. Wah, ternyata ketika Al-Quran turun bisa menghapus dosa ya teman-teman. Orang yang menghidupkan malam nuzul Quran adalah orang yang menghidupkan malam nuzul Quran akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT hingga diibaratkan seperti bayi yang baru saja lahir ke dunia. Sebagai malam penuh berkah, malam nuzul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3. Selain itu disebut malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam satu malam di bulan Ramadan. Tadi katanya berangsur-angsur, sekarang satu malam. Yang mana yang benar ini? Kita lihat keistimewaan nuzulul Quran, teman-teman. Adapun keistimewaan nuzulul Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keistimewaan nuzulul Quran yang pertama adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada semua orang meskipun saat itu Rasul dan para sahabat banyak mendapat cemooh, ejekan serta siksaan dari pembenci Islam. Keistimewaan selanjutnya adalah nuzul Quran merupakan sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah SWT untuk umat muslim untuk terus berjuang di jalan Allah SWT.
dan mengharap ridho Allah SWT. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal dari fikih, hukum, hingga hal lain yang sangat penting. Tapi dalam diskusi hari ini teman-teman, kita akan melihat bahwa Al-Quran malah membuat si debater Islam ini tidak bisa menjawab, teman-teman. Dia bingung sendiri dengan isi Qurannya. Sekarang kita lihat teori nuzulul Quran atau teori turunnya Al-Quran. Istilah nuzulul Quran ini biasa diperingati pada malam tanggal 17 Ramadan sebagai malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Ada sejumlah teori bagaimana terhadap Al-Quran diturunkan hingga menjadi utuh. Berikut teori tentang nuzulul Quran. Teori pertama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan dari langit. Setelah itu dari langit dunia, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Teori kedua, makna nuzulul Quran dijelaskan juga bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Yang ketiga, teori ketiga, Al-Quran turun pertama kali dalam malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu berbeda-beda. Amalan yang bisa dilakukan saat nuzulul Quran diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Kenapa harus hadis yang meriwayatkan ini? Bukankah harus Al-Quran yang menjelaskan hal ini ya teman-teman? Tapi kita baca saja ya, supaya banyak orang yang semakin sadar, semakin waras bahwa ya inilah yang sebenarnya terjadi. Yang katanya turun satu kali, tetapi ada juga yang bilang turun berkali-kali. Banyak sekali teori-teori yang berkontradiksi di dalamnya. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Amalan yang bisa dilakukan dalam nuzulul Quran antara lain. Amalan nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya cobalah khatam membaca Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya, amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran adalah melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan iktikaf sebagai amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran bukan berarti hanya diam dan tidur-tiduran saja di masjid, tetapi mengisi malam tersebut dengan kegiatan berzikir kepada Allah SWT ataupun membaca Al-Quran. Selanjutnya, Anda bisa juga mengisi malam nuzulul Quran dengan memperbanyak sholat malam dan berdoa. Amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran ini bisa membuat lebih menghayati betapa sakral dan pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi umat Islami ini. Sejarah turunnya Al-Quran. Ayat Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad SAW. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610. Oleh sebab itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat An-Anfal ayat 41. Dalam proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yakni yang pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia.
Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar di Lauh Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap atau berangsur-angsur. Bagaimana ini teman-teman? Tadi dibilang langsung lengkap, sekarang berangsur-angsur. Saya aja bingung yang baca ini, apalagi mereka yang mengimaninya. Gimana ini teman-teman? Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam 2 periode. Nah, katanya tadi langsung, sekarang ada periodenya, yakni periode Mekah yang disebut dengan ayat Makkiyah dan periode Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah atau pemahaman terkait keimaman atau tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan, sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan segala makhluk sosial, syariat atau aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat yang kelima. Yang kedua, usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Kenapa harus masuk ke gua ya teman-teman untuk mendapatkan surat Al-Alaq ini ya? Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi awal kenabian Muhammad. Nah, setelah dapat ayat di dalam gua bisa jadi nabi. Ada yang mau coba nggak teman-teman masuk di gua terus klaim dapat kitab, terus klaim dapat ayat suci, dan klaimlah bahwa kalian adalah nabi penutup. Selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Pada saat wahyu pertama itu turun, Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Wah, ada apa ini teman-teman? Bagaimana dia bisa menyebarkan agamanya sedangkan dia tidak bisa baca teman-teman? Bagaimana dia bisa menceritakan ayat-ayat sucinya ini ketika ia nggak bisa baca? Waduh, bagaimana ini teman-teman? Apa pendapat teman-teman? Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca melalui surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Wah, manusia diciptakan dari segumpal darah. Inilah yang membuat banyak orang pindah ke agama Islam teman-teman, karena semuanya nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itulah yang mereka percayai, yang isinya hanya dongeng-dongeng kayak gini kan, ini yang mereka percayai teman-teman. Dongeng Nabi di dalam gua, itulah yang mereka percaya sampai sekarang. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah SWT, sabar teman-teman. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kok bisa Allah SWT tidak maha tahu ya? Sedangkan saudara-saudara kita selalu mengklaim bahwa Allah itu maha tahu. Di sini kok ada tulisan seperti ini teman-teman. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Silahkan teman-teman tulis komentar di kolom komentar ya. Saya kurang paham dengan ini teman-teman. Firman Allah SWT dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi penanda diangkatnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Setelah ayat ini, Al-Quran turun secara bertahap. Total Al-Quran turun secara bertahap. Total Al-Quran turun selama kurang lebih 23 tahun. Setiap ayat yang turunkan menyesuaikan dengan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah,
para nabi terdahulu hingga hikmah yang terjadi di masa nabi. Nah, sekarang saya tahu teman-teman mengapa ayat-ayat itu turun sesuai dengan keinginan sang nabi, karena memang pada saat itu banyak sekali problematika sosial, krisis moral dan keagamaan. Walaupun ya ketika surat-surat itu turun, ayat-ayat itu turun tidak menyelesaikan semua masalah ini, malah membuat semakin ruwet masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Peristiwa nuzul Quran adalah peristiwa bersejarah dalam agama Islam. Pada tahun 1442 Hijriah, nuzul Quran diperingati setiap hari Kamis 29 April 2021. Nuzul Quran adalah proses turunnya ayat Al-Quran dalam penyempurnaan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Nuzul Quran adalah proses turunnya ayat Al-Quran dalam penyempurnaan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Selain itu, sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi dan Madinah setelah hijrah. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimaman dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini terdapat 28 surat yang diturunkan dalam kurun waktu 9 tahun dan 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 5. Ayat terakhir yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 5. Ayat ini turun sesudah waktu asar pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji terakhir. Pembukuan Al-Quran. Ketika wahyu pertama kali diturunkan, Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis membacakannya kepada para sahabat. Wah, gimana caranya ini teman-teman? Ada teman-teman yang bisa menerjemahkan bahasa ini? Ketika wahyu pertama kali diturunkan, Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis membacakannya kepada para sahabat. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa membacakan. Gimana ini teman-teman? Oleh karena itu, saat pertama kali Al-Quran diturunkan tidak langsung dibentuk kitab seperti sekarang ini. Setelah dibacakan Nabi Muhammad SAW ayat Al-Quran, ada yang dihafalkan, ada yang langsung ditulis. Bisa jadi yang dibaca sama Nabi Muhammad tadi ini teman-teman adalah ayat yang dihafalkan, karena nggak bisa baca kan ya, nggak bisa nulis juga, tapi hafal teman-teman. Itu yang buat dia membacakan ayat itu kepada sahabat-sahabatnya. Ayat Al-Quran yang turun ditulis di berbagai tempat seperti pelepah pohon, korma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu pelana hingga potongan tulang binatang. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi, umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah bagi umat Islam. Dalam pemerintahan Abu Bakar banyak sekali gejolak berupa pemberontakan dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Akibatnya banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Penghafal ya teman-teman, bukan penulis dan pembaca, tetapi penghafal. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Oleh karena itu Umar bin Khattab merasa perlu untuk membukukan Al-Quran dan mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Tasib untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Usai Al-Quran berhasil dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, karena banyak terjadi perbedaan dialek di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman memerintah untuk
diseragamkan. Al-Quran yang sekarang ini dijadikan pedoman menggunakan cara penulisan Utsmani dan atau Rat Utsmani. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan terakhir bagi pedoman umat muslim. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih mengenai Al-Quran. Gramet bisa mendapatkan informasi lebih jauh mengenai peristiwa turunnya Al-Quran dengan membaca buku yang tersedia di Gramedia. Ya, silakan teman-teman yang penasaran dengan bagaimana turunnya Al-Quran bisa membeli buku di Gramedia ya teman-teman. Buku ini ada dijual di Gramedia. Dan teman-teman temukan bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran bisa terbentuk sampai sekarang, dan bagaimana fakta-fakta yang terjadi sebelum Al-Quran ada teman-teman. Itulah sejarah singkat teman-teman yang kita sudah baca secara bersama-sama tentang nuzulul Quran teman-teman. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat seorang debater Islam yang membela mati-matian nuzulul Quran, tetapi akhirnya dia menemukan banyak kontradiksi, bahkan dia bingung sendiri teman-teman. Kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya, kita bisa melihat dari bahasa tubuhnya, dan dari cara ia menjawab teman-teman. Mari kita lihat bersama-sama diskusi ini. Kiranya melalui diskusi ini kita semua semakin dicerdaskan, semakin percaya kepada Yesus Kristus, dan semakin yakin bahwa memang Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan, karena setiap hal yang dia katakan adalah kebenaran, bukan hoax, bukan wahyu yang diterima di dalam gua saat bertapa atau saat sedang nyepi seperti yang dikatakan artikel ini tadi teman-teman. Mari kita saksikan diskusi berikut ini. Ayat 4. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa masalahnya di sini? Oke, berarti menurut ayat itu apa yang diucapkan Muhammad itu wahyu atau bukan? Yang diucapkan Muhammad. Ini abang harus tahu. Di dalam Islam itu ada Quran dan hadis. Nah, ya hadis itu wahyu atau bukan? Hadis ya bukan wahyu lah. Oke, lalu dari mana Muhammad bilang kalau kiamat akan terjadi hari Jumat? Itu dari perantara Jibril yang bukan wahyu. Diceritakan di Al-Quran. Bukan wahyu. Ya bukanlah. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu dia ini ada banyak definisi. Bang, kutanya dulu definisi. Apa definisi wahyu? Wahyu itu segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Oke, baik. Kutanya, kiamat akan terjadi hari Jumat datangnya dari siapa? Enggak, tadi ini abang bahas. Enggak, sebentar dulu. Abang lari kemana-mana karena gini. Abang udah menghindar ini. Menghindar nih abang ini. Abang udah menghindar. Oke, kutanya dulu sekarang. Wahyu adalah Wahyu adalah sesuatu yang diinformasikan dari Tuhan. Ya. Terus abang bilang bahwa Al-Quran itu wahyu, sedangkan hadis bukan wahyu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, sebentar bang, di dalam Al-Quran, oke, wahyu bukan Al-Quran itu. Ya wahyu, tapi kategorinya hadis wahyu bukan? Hadis ada hadis qudsi, ada bukan hadis qudsi, hadis biasa, wahyu bukan? Hadis itu perkataan Muhammad. Wahyu atau bukan? Itu perkataan Muhammad. Wahyu atau bukan? Itu perkataan Muhammad. Bukan wahyu. Loh, saya nggak akan bilang itu wahyu atau bukan. Karena abang udah kejebak gitu loh. Inilah yang ku bilang abang itu pakai standar ganda. Selalu standar ganda. Kalau mutar-mutar pohon pisang bukan nyembah. Biar jangan kalau mutar-mutar batu nyembah juga. Udahlah bang, abang masih anak baru main seperti ini bang. Anak baru abang, anak kemarin sore main seperti ini. Buktinya saya bisa layani kamu. Loh, tadi abang bilang bahwasanya wahyu bukan hadis bukan wahyu, betul? Betul? Barusan nggak abang bilang hadis bukan wahyu? Ini saya ulangin. Mau diralat sekarang? Bukan, nggak akan saya ralat. Oke, hadis wahyu atau bukan? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Wahyu atau bukan dia? Kamu buka KBBI, apa itu hadis? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Bang, hadis itu bahasa Arab, artinya narasi atau cerita atau berita. Itu arti dari hadis. Kok KBBI? Buka KBBI. Kok lari ke KBBI? Waktu Quran ada, KBBI udah ada. Loh, kita hidup di zaman ini.
Udah aku bilang bang, abang ini baru anak kemarin sore main seperti ini. Belum ada bakat abang seperti ini. Jadi kusarankan abang berguru dulu, panggil dulu ustadz sebelum datang kemari. Aduh ya? bang, kalau cuma ngadapin yang model kayak abang ini lah, buktinya tadi abang nggak ngerti. Ditanya hadis adalah bukan wahyu, sekarang wahyu. Coba di-mute dulu tuh bang, biar nggak ini suara hatinya bang. Coba sekarang dengar. Saya ini menjawab loh. Iya, barusan tidak abang bilang bahwasanya hadis itu bukan wahyu. Tolong jujur, bukan wahyu abang bilang tadi. Ini dengar perkataan saya. Ralat sekarang udah berbelit-belit. Abang udah berbelit-belit sekarang, Bang. Udah berbelit-belit. Bang, seribu manusia menyaksikan abang berdusta di sini. Loh, ini saya mau bilang saya tidak akan ralat, demi Allah saya. Oke, baik. Berarti kalau gitu hadis bukan wahyu. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Selesai. Bukan wahyu. Oke, bukan wahyu. Oke, dari mana Muhammad tahu kalau kiamat hari Jumat? Dari pemberitaan Jibril. Berarti itu wahyu atau bukan? Kan Jibril yang bilang. Iya, wahyu atau bukan itu? Oh, Jibril tahu dari mana? Ya itu urusannya Jibril lah. Urusan Jibril. Urusannya Jibril. Abang nggak dosa ngomong gitu bang, urusannya Jibril. Abang muslim loh. Terus yang kamu abang mau gadai. Abang mau gadaikan keislaman abang itu demi gengsi. Urusannya Jibril abang bilang. Urusannya Jibril. Berani sekali abang mengatakan itu urusannya Jibril. Jibril tahu dari siapa? Aku tanya sama abang. Jibril tahu dari Tuhan. Nah, gitu dong. Baru tepuk tangan. Saya jawab. Oke, berarti wahyu juga ya? Kamu kan tanyanya hadis kan? Iya, berarti hadis itu wahyu juga, betul? Yang saya tahu hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, itu hadis dan sunnah. Iya, sumbernya itu kan tadi ujung-ujungnya kan dari Tuhan. Artinya itu wahyu, Bang. Gitu loh, Bang, biar enak kita diskusi. Biar nggak putar-putar. Oke, sekarang begini. Sekarang menjadi pertanyaan begini. Nah. Tinggi mana hadis sama Quran? Quran. Tinggi Quran. Tadi Quran wahyu, hadis adalah wahyu. Berarti ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2? Nggak ada. Oke, tinggian mana? Hadis sama wahyu sama Quran? Ini perkataan Nabi. Iya, Anda bilang kan tinggi Al-Quran daripada hadis, betul Bang? Ini dengar dulu. Enggak, sebentar. Tadi kan tinggi Al-Quran daripada hadis. Makanya kamu dengar. Ini saya mau menjawab. Silakan. Nabi ketika haji wada, haji terakhir, Nabi itu bilang, 2 hal yang aku tinggalkan kepadamu. Apabila kamu ikuti, niscaya kamu tidak akan tersesat. 2 hal itu adalah Al-Quran dan hadis. Apa pengertiannya? Setara nggak itu? Tadi abang bilang tinggiin Al-Quran, sekarang setara. Gimana sih abang ini? Bang, tadi setara. Tadi setara, tadi nggak setara, sekarang setara. Aduh, capek abang ini begini nih. Kenapa kamu harus uring-uringan coba? Bukan, abang bilang tadi setara, tadi tinggian Quran. Sekarang diralat. Setara. Oke. Saya baru ingat hadisnya. Oke, baik. Yang tiku anil hawa terjadi hari Jumat. Itu hadis. Masih makan nggak? Masih makan nggak namanya? Kok lari ke doma kan? Ya udah, kalau orang disuruh menyembah, disuruh loh, berarti masih menyembah nggak? Karena siapa? Bodoh. Karena siapa? Artinya tetap saja perbuatan itu disebut mau menyembah, mau itu disuruh, mau nggak disuruh. Berarti misalnya gini, saya disuruh Tuhan untuk sujud kepada pohon beringin. Artinya saya disuruh nyembah pohon beringin. Abang itu gimana sih pola pikirnya? Waduh. Tuhan nggak pernah menyuruh. Itu pendapat pribadimu. Intinya begini, seseorang yang melakukan perbuatan mau itu disuruh, mau tidak disuruh, tetap saja definisi perbuatan itu tetap sama. Betul atau tidak?
Yang namanya ibadah itu ya pasti. Lari kemana-mana nih orang nih. Lari kemana-mana. Oke, berarti Anda disuruh untuk memuliakan batu? Enggak. Oke, sekarang aku tanya, Anda memuliakan Hajar Aswad tidak? Saya menghormati itu. Anda oke, berarti Anda disuruh tuh Allah untuk menghormati batu? Allah itu nyuruh saya ibadah. Iya, oke, sekarang aku tanya, Anda menghormati atau memuliakan Hajar Aswad tidak? Sekarang kamu cari. Jangan putar-putar, Bang. Jangan putar-putar. Bang, kutanya sama Bang. Anda, Bang, dengarkan dulu. Anda memuliakan, menghormati batu hitam. Hajar Aswad itu artinya batu hitam, Bang. Hajar Aswad itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya batu hitam. Oke? Pertanyaan saya, apakah Allah menyuruh Anda untuk menghormati atau memuliakan batu hitam? Nggak, malah ketawa. Kok malah ketawa dia? Loh, Bang, di mana yang lucu pertanyaanku, Bang? Di mana Bang yang lucu pertanyaanku? Makanya ini saya jawab. Silakan. Oh, kan ini terpaksa saya ulangin lagi nih. Silakan. Orang bersujud di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, di depan Ka'bah, depan batu itu, ataupun yang jauh dari Ka'bah itu di seberang laut, itu punya sebab. Sebabnya itu adalah fardu lillahi ta'ala. Ya, berarti Anda disuruh tidak, Bang? Abang menghindar dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Anda disuruh oleh Allah untuk memuliakan batu hitam? Yang saya tahu, Allah tidak jawab lagi. Abang tidak jawab lagi. Pertanyaanku bukan itu, Bang. Pertanyaanku, dengarkan baik-baik. Anda tadi mengatakan, Anda menghormati batu hitam yang di Arab. Anda memuliakan batu hitam yang di Arab. Menghormati itu sebagai simbol, kata Anda, batu sejarah dan lain sebagainya. Kutanya sama Anda. Apakah Anda, karena Anda bilang itu disuruh Allah, pertanyaan saya, apakah Allah menyuruhmu untuk menghormati batu hitam? Menghormati ya, bukan menyembah ya. Iya, disuruh menghormati batu hitam tidak? Ya. Baik, terima kasih gitu, Bang. Itu baru kita enak jawabnya. Makanya saya bilang menghormati, bukan menyembah. Ya kalau seperti itu kan jawabnya enak. Ya putar kemari. Oke, sekarang tunjukkan sama saya dalilnya bahwasanya umat Islam disuruh menghormati batu Hajar Aswad. Tunjukkan ayatnya. Nah, itu tadi, itu kan tentang Hajar Aswad. Fitnah. Anda sudah melakukan fitnah loh. Anda memfitnah Allah dengan mengatakan Allah menyuruh untuk menghormati batu hitam. Kutanya, di ayat Quran mana supaya Anda menyuruh menghormati batu hitam? Di ayat Quran mana? Di hadis. Tunjukkan hadisnya. Gimana? Tunjukkan hadisnya, Bang. Ya, hadisnya mana? Ya, tenang. Silakan. Gak usah kalah kabut. Silakan. Kita kasih semangat dulu dia, teman-teman. Kita tunggu sampai Lebaran. Barusan loh, sambil nunggu Abang buka hadisnya. Barusan tadi Abang bilang bahwasanya itu tidak diperintahkan. Sekarang Abang bilang diperintahkan. Aku jadi sakit kepala ini. Abang, karena itu tadi Abang kan kami punya dua referensi antara Quran dan hadis. Karena Quran tidak lengkap. Bukan Quran tidak lengkap. Terus kenapa perlu hadis? Kenapa perlu hadis kalau Quran tidak lengkap? Hadis itu yang menjabarkan Al-Quran supaya kami nggak lari. Berarti karena Quran tidak detail. Kok nggak detail gimana? Oke, fungsi hadis buat apa? Pernah dengar nggak? Buku kitab tafsir Quran karangan ini pernah dengar nggak? Bang, 13 tahun aku lamanya membaca Quran, tidak pernah ada satu ayat dalam Al-Quran yang berkata jika kamu hendak paham Al-Quran bacalah kitab tafsir. Nggak pernah ada, Bang. Tunjukin sama saya. Terus apa gunanya ulama? Enggak, karena Anda mengklaim bahwasanya kalau mau paham Quran harus baca kitab tafsir. Padahal di dalam ayat Quran tertulis di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Quran itu hanya ada dua macam ayat, Bang. Ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, dan ayat-ayat yang mutashabihat atau tidak jelas. Untuk ayat-ayat yang mutashabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Sekarang Anda katakan bahwasanya Al-Quran harus diterjemahkan, harus diinikan supaya kita mengerti, harus baca kitab tafsir. Di ayat Quran mana? Supaya paham Quran harus baca kitab tafsir. Abang sudah melakukan fitnah berkali-kali kepada Al-Quran ini, Bang. Abang sudah memfitnah dengan keji Al-Quran dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan buku tafsir. Al-Quran harus dipahami menurut ulama ini, ulama. Tunjukkan, Bang, di ayat Quran mana bahwa kitab ini tidak bisa dipahami kalau nggak baca kitab Ibnu Katsir. Mana? Ayat mana? Itu nggak ada. Ya, berarti Anda telah berdusta lagi, Bang. Dusta. Berapa kali Anda berdusta? Berapa kali Anda mendustai? Terus gimana? Sama itu kayak Abang bilang. Kalau Abang tanya sama aku artinya alif lam mim. Nggak ada yang tahu arti alif lam mim. Ya udah, makanya itu. Iya, ada artinya yang bisa ditafsirkan dan ada yang enggak kan. Oke, baik. Abang tahu nggak arti Muhammad itu apa? Enggak. Muhammad itu artinya jelas, Bang. Surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Satu, ayat-ayat yang muhkamat artinya jelas. Ingat, Bang, jelas, clear, jelas. Terus ayat-ayat yang mutasabihat. Mutasabihat itu artinya absurd.
ya, atau tersembunyi yang tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada rasa gimana gitu, mereka berusaha mencari-cari takwilnya. Itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Pertanyaannya sekarang begini. Kenapa harus ada buku tafsir sementara ayat Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu hanya ada dua macam. Muhkamat, jelas. Yang kedua mutasabihat. Apakah Anda mencoba ingin menafsirkan ayat-ayat yang mutasabihat? Yang tidak jelas, atau apakah Anda ingin membuat sesuatu yang mubazir dengan menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Silakan. Oke, aku harus jawab yang mana nih? Hadis Hajar Aswad atau yang mana nih? Dijawab yang bagian kenapa ayat-ayat yang muhkamat atau sudah jelas dijelaskan lagi. Oh, itu. Silakan. Oke. Al-Quran itu kan diturunkan bertahap kan? Menurut ayat Al-Quran, Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bertahap. Oke, Lailatul Qadar terjadi berapa malam, Bang? Al-Quran itu diturunkan dalam masa 22 tahun, 2 bulan. Anda fitnah lagi. Kenapa saya bilang, Bang, Anda fitnah lagi, Bang? Memang menurut orang info yang Anda dengar, Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, mungkin 22 jam, 20 detik, 20 menit, 22 menit ya. Saya begini, Bang, dengar Bang. Di dalam ayat Al-Quran selama 13 tahun saya baca, tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, apalagi 22 menit, 22 jam, 20 detik, nggak ada, Bang. Nggak ada. Terus? Kenapa Anda fitnah Al-Quran dengan mengatakan Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 22 bulan, dan seterusnya, sementara ayat Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar berlangsung selama 22 hari, 22 bulan, 23 tahun? Silakan, Bang. Ya. Silakan. Lanjut, silakan. Al-Quran nggak ada bilang, hadis bilang, Nabi dan sahabat-sahabatnya bilang. Tunjukkan hadisnya. Kalau abang cerita, Abang dusta lagi loh, Bang. Tunjukkan hadisnya. Abang berdusta lagi. 13 tahun saya baca belum pernah ketemu ada gitu. 22 tahun, 2 bulan mana? Yang mana, Bang? itu hadis kan mana? namanya proses. Dusta lagi dia, Bang, nih. Dusta. Berkali-kali Anda berdusta. Hadis mana? Tunjukkan, Bang. Hadis mana? Oke. Al-Quran, saya ikuti kamu. Seandainya saya ikutin kamu. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Memang itu ayat yang tertulis. Bukan itu ayat Al-Quran, Bang. Tertulis ayat itu dalam Al-Quran. Diturunkan. Surat apa yang turun? Surat Al-Qadar. Baca Al-Qadar ayat pertama. Loh? Kok ketawa? Abang kok ketawa? Surat pertama yang turun apa? Oh, Abang tanya surat yang pertama turun. Bukan tanya di mana ayat itu. Oke, menurut umat Islam, surat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Ya, Iqra. Nggak ada tanggalnya, Bang. Di dalam Quran nggak ada tanggalnya. Gimana sih, Abang nih? Ya itu tadi Nabi menjelaskan ke sahabat-sahabat. Di mana Nabi menjelaskan bahwa surat Al-Alaq itu diturunkan tanggal sekian? Di mana? Abang dusta lagi. Bang, ingat, Bang. Ada hadis yang mengatakan begini. Hadis mengatakan begini. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dengan membawa-bawa menisbatkannya kepadaku padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di neraka. Jadi abang harus siap-siap nih, menyiapkan tempat duduk abang di neraka nih. Karena abang menuduh Muhammad mengatakan itu, padahal Muhammad tidak mengatakannya. Abang pernah dengar malam nuzul Quran? Menurut malam nuzul Quran itu dikatakan malam Lailatul Qadar, Bang. Itulah. Beda. Oh, itu salah. Beda. Tunjukkan dalilnya, Bang. Tunjukkan dalilnya. Malam nuzul Quran itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan dan iya, itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Saya bacakan ayatnya, Bang. Surat Al-Qadar yang pertama ya, Bang ya. Enggak, coba Abang buka aja di Google. Apa itu arti malam Lailatul Qadar? Kok Google? Berarti Google lebih tinggi daripada Quran? Bukan. Loh, semua di situ. Kok Abang bilang Google? Di Quran nggak ada bahwa Quran itu turun tanggal sekian nggak ada. Itu perhitungan yang dilakukan oleh para ulama, Bang. Bukan ayat Quran. Ulama itu mendapatkannya dari para sahabat. Sahabat itu mendapatkannya dari Nabi. Para sahabat sendiri tabiin nggak ada bilang bahwa tanggal sekian nggak ada. Abang jangan fitnah. Jadi kenapa fitnah terus? Umat Islam ada malam nuzul Quran, Bang, 17 Ramadan. Malam puasa aja, Bang, di negara kita Indonesia tercinta beda. Ini puasa tanggal sekian di tanggal sekian, apalagi yang jauh di sana. Loh, itu masalah hisab. Iya, karena Anda langsung beda-beda, kamu Bang, bisa lari ke situ. Karena Anda sudah kamu tahu nggak perbedaan malam nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Kalau betul kamu 13 tahun baca Al-Quran. Baik, saya bacakan ayatnya, Bang ya. Nih, Bang, saya bacakan surat Al-Qadar ya, Bang ya. Nih, sesungguhnya surat Al-Qadar ayat yang pertama, Bang ya.
Nih, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bahasa Arabnya, Inna anzalnahu fil Lailatul Qadar. Kenapa abang nggak percaya dengan ayat Al-Quran? Saya percaya. Abang lebih percaya ulama. Buktinya abang bilang bahwa nuzul Quran dengan Lailatul Qadar beda. Ini loh, Inna anzalna. Tahu nggak kata dasar anzalna itu apa? Anzalna, diturunkan. Kata dasarnya sama itu bang. Inna anzalna, dia dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Anda masih Anda mau berkelit? Tahu nggak beda nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Ini loh udah dibilang, abang jangan mempindah terus. Apa artinya? Bahasa Indonesianya nih ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Anda fitnah? Lailatul Qadar itu malam yang mana? Enggak tahu, enggak dijelaskan di situ malam yang mana. Nah, itu tadi gunanya tafsir. Oke, bagaimana metode mentafsirkannya? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam terakhir di hari-hari ganjil. Ngarang dari mana? Loh, ya Anda ngarang dari mana? Nggak ada di situ disebutkan. Nggak ada di situ disebutkan bahwa itu terjadi malam-malam ganjil. Mana? Loh, malah ketawa ya teman-teman. Dari tadi abang ngarang bebas loh. Oke, kita balik lagi ke abang. Saya ikutin nih maunya abang. Oke, aku mau bilang gini bang. Pertama aku senang diskusi semacam ini. Kita biar menambah wawasan. Aku senang kalau diskusi. Selama diskusinya santun, nggak ujak gini. Abang nggak mencari wawasan. Gini. Abang mencari kesalahan. Bukan bang, aku hanya. Oke, sekarang gini. Kutanya sama abang. Nah. Bisa nggak abang bedakan apa kata Quran dengan apa kata ulama? Bisa nggak abang bedakan itu? Ya bisa lah. Oke, sekarang kutanya. Quran turun pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Selama, maksudnya, selama. Oke. Quran turun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 detik ya kalau kita mau anunya ya. Itu perkataan Quran atau perkataan ulama? Itu perkataan ulama yang didapat dari sahabat Nabi. Sahabat siapa yang ngomong seperti itu? Ya mana tahu saya sahabat Nabi. Fitnah lain. Berarti Anda fitnah. Terus dari mana Anda bilang itu para sahabat yang ngomong? Anda dari ustadz, dari ulama, dari kiai. Oke, ustadz mana yang ngomong kalau itu dari para sahabat? Ya, semua nggak dengar nih. Demi menutupi biar dia nggak malu, semua dicari kambing hitam. Pertama, Quran difitnah bahwa itu kata Quran. Kedua, Muhammad difitnah bahwa Muhammad mengatakan itu. Ketiga, ustadz difitnah bahwa sahabat difitnah bahwa sahabat mengatakan itu. Bawa lari lagi dia. Ustadz sekarang difitnah. Sekarang ustadz mana bang yang ngomong gitu? Bahwa itu kata para sahabat. Itu makanya aku bilang tadi, abang bukan menambah wawasan, abang mau cari kesalahan. Enggak, karena abang itu sudah melakukan fitnah bang. Abang fitnah Muhammad. Al-Quran itu diturunkan enggak selama proses itu. Jadi maksud abang Al-Quran itu diturunkan hanya satu kali, satu tahap. Ayat Quran yang ngomong. Ayat Quran yang ngomong. Bang, Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Surat apa? Surat Al-Qadar ayat yang pertama. Surat yang pertama turun. Tadi udah saya jawab bang, surat Al-Alaq. Iqra bismillah. Terus surat yang kedua kapan turunnya? Bang, itu pun bang ya, itu penurut ulama bang. Nggak ada dalam Al-Quran itu dibilang bahwa ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq bang. Kalau abang belajar Al-Quran di IAIN atau di studi-studi Islam bang, di situ banyak sekali bang. Di antara para akademisi itu, mereka berdebat apakah benar surat Al-Alaq ini yang pertama. Apakah Al-Fatihah ini yang pertama. Bang, itu semua perdebatan bang. Jadi bedakan apa kata Quran dengan apa kata ulama. Kalau surat Al-Alaq, bang, kalau surat Al-Alaq itu surat yang pertama, itu bukan kata Quran bang, itu kata ulama. Abang tuh harus bisa bedakan itu. Oke, itu tadi abang bilang kata ulama ya. Oke, coba tunjukkan dalam Al-Quran bahwa surat Al-Alaq surat yang pertama. Di mana? Ya saya ngikut ulama. Bukan ikut Quran. Ulama kan dari Quran dapatnya. Di mana ada Al-Quran bahwa surat Al-Alaq yang pertama? Pernah nggak dengar hadis Nabi? Bang, dengarkan. Abang bilang bahwa ulama mengikuti Al-Quran. Kutanya sekarang, di Quran mana yang bilang bahwa surat Al-Alaq adalah surat yang pertama? Ayo. Ada sejarah kan? Berarti bukan Quran. Loh, itu kan literasi. Ya, di mana? Mana literasinya? Mana literasinya dalam Quran? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama. Mana ayatnya? Oke. Menurut abang bukan Al-Alaq yang pertama. Ngarang bebas lagi. Enggak, menurut abang yang pertama itu bukan Al-Alaq. Baik, saya punya studi saya selama 13 tahun mendalami Al-Quran. Ya, kalau abang tanya menurut saya surat yang pertama, justru saya mau tanya ini, saya nggak mau langsung jawab. Saya tanya, kenapa Al-Fatihah ditaruh yang pertama? Karena Al-Fatihah artinya pembukaan. Ya, kenapa di situ pembukaan sementara Anda bilang yang Al-Alaq yang pembukaan, yang pertama? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Pernah dengar asbabun nuzul? Asbabul nuzul itu juga beda-beda bang, abangku. Dengarkan, menurut riwayat ini asbabul nuzul, saya kasih contoh, surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Menurut asbabul nuzul si A, katanya,
bahwa ayat ini sehubungan dengan diharamkannya madu ketika Muhammad meminum madu di rumah Hafsah. Baru ada yang ngomong lagi kedua, ya, menurut asbabun nuzul si B dikatakan bahwa ayat ini sehubungan dengan budak, yaitu Maria Kipti, bahwasanya Muhammad mengharamkan budak Maria Kipti, tidak akan lagi menggaulinya. Ada lagi beda-beda itu semua, Bang, jangan bilang gini. Udah? Iya, artinya silakan. Oke. Sekarang Abang sudah merasakan nih, panggung merasakan bahwa Abang bukan orang pengalaman di sini ya. Udah mulai merasakan ya? Saya nggak berpengalaman, saya nggak berilmu. Nah, Saya gitu. saya Gitu fakir baru ilmu. diakui. Saya- Baru diakui, kalau mantap. Saya bilang saya berilmu, saya sombong. Silakan lanjut. Dari Lanjutkan. kecil saya baca Quran pun, saya nggak mau bilang saya dari kecil baca Quran, nanti jatuhnya sombong. Silakan. Ya saya memang saya akui, saya fakir ilmu. Udah? Ya. Sekarang tadi saya tanya tentang nuzul Quran. Abang percaya nggak ada nuzul Quran itu? Percaya ada nuzul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Kalau nuzul dalam Quran itu apa artinya? Nuzul bukan nuzul Quran. Asbabun nuzul itu apa artinya? sebab-sebab turunnya, sebab-sebab datangnya, sebab-sebab munculnya. Percaya nggak adanya tentang sebab-sebab itu? Atau apa pandangan abang tentang sebab itu? Iya, latar belakang, artinya latar belakang yang memunculkan ayat itu. Iya, percaya. Oke, percaya kan? Ya. Satu surat atau beberapa ayat dengan ayat lain mempunyai asbabun nuzul yang beda nggak? Ya, justru ini menjadi kajian yang menarik. Karena begini, Bang. Karena begini. Nggak, Di itu dalam- dulu jawab. Ya, tadi kan pertanyaan Abang kan. Asbabun nuzul antara satu surat dengan surat yang lain, atau satu surat tapi beda ayat dengan ayat yang lain, itu asbabun nuzulnya beda nggak? Baik, saya jawab ya, Bang ya. Justru ini perdebatan. Jawaban, Bang, saya cuma butuh jawaban beda, tidak, itu aja. Iya, perdebatan, Bang. Jawabannya perdebatan. Kenapa saya bilang perdebatan? Contoh, Bang, saya kasih contoh. Menurut pandangan abang, Menurut pandangan abang saya, 13 tahun nih. baik, Abang kan 13 baik. tahun nih belajar menurut Al-Quran. menurut pandangan saya berbeda-beda, tapi ada masalahnya. Kenapa saya katakan ada masalahnya? Contoh, saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh. Mengapa ada satu ayat tapi beda asbabul nuzul? Menurut si ini latar belakangnya ini. Menurut si ini latar belakangnya ini. Artinya kita nggak tahu pasti apa benar itu latar belakangnya itu. Karena menurut tafsir A ini disebabkan karena ini. Tapi menurut tafsir B bukan karena itu. Makanya saya bilang debatable. Asbabul nuzul itu sendiri debatable. Kedua, alasan yang kedua, begitu banyaknya ayat yang serupa di dalam Al-Quran. Serupa, Bang. Saya kasih contoh. Contoh misalnya, wahai orang-orang yang beriman. Contoh misalnya, diharamkan bagimu kinzir, kemudian darah dan lain sebagainya. Ayat itu ada, Bang, pengulangan dalam Al-Quran. Saya tanya sama Abang, ayatnya sama, kembar, diulang berkali-kali. Bagaimana mungkin asbabul nuzulnya jadi satu? Itu kan juga perdebatan, Bang. Jadi Abang harus berpikir sejauh itu. Oke. Silakan. Apa tanggapan abang tentang asbabun nuzul? Abang tadi bilang, ya betul, berbeda-beda gitu kan? Ya, dan debatable. Ya, dan debat. Whatever lah, mau debatable, mau apa, whatever. Saya nggak ke situ poinnya. Poin saya adalah, kalau asbabun nuzul itu bisa beda-beda, apakah tidak mungkin Al-Quran itu diturunkan dalam tahap bertahap? Nah, justru itu yang menjadi penyebab perdebatan di sini. Kenapa ayat Quran sendiri mengatakan bahwa Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tetapi ada asbabul nuzul yang berbeda-beda? Memang ini pertanyaan menarik. Karena ini jatuhnya muaranya gini, Bang. Karena aku udah 13 tahun dalamin Al-Quran. Gini, Abang tahu nggak bahwasanya di dalam Al-Quran Muhammad dituduh mempelajari Al-Quran dari orang-orang azam. Tahu nggak itu? Itu bohong. Karena Muhammad... Ayat Al-Quran, Bang. Ayat Al-Quran sendiri yang ngomong. Muhammad sengaja dibuat Tuhan tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Bukan. Perhatikan, Bang. Di dalam Al-Quran dicatat bahwasanya Muhammad dituduh mempelajari Al-Quran ini dari orang-orang ajam. Tahu nggak, Abang, itu ayat itu? Kan itu dituduh. Iya, Mbak. Sekarang kita buktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Salah. Oke, Salah. Anda buru-buru, Anda gegabah mengambil. Oke, Salah, kita buktikan. salah. Baik, kita Muhammad buktikan. tidak bisa baca tulis. Baik, Kalau kita saya buk- mau belajar kita- dari mana? Baik, kita buktikan, Bang. Kita buktikan. Ah, Di dalam surat Yusuf ayat yang pertama, ya, kami turunkan Quran ini di dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Itu di dalam surat Yusuf ayat yang pertama atau kedua itu, ya. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Berarti semua bahasa di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab, betul? Ya. Oke, berarti kalau di dalam Al-Quran ada yang bukan bahasa Arab, berarti tuduhan bahwa Muhammad belajar Quran dari bahasa orang ajam itu berarti menjadi benar, betul? salah. Loh, kok salah? Orang aku nggak paham yang abang bilang ini apa. Nah, ini terlalu tinggi memang. Ini terlalu tinggi bagi Abang. Abang belum sampai ke sini. Terlalu tinggi. Oke lah, Bang. Tadi cuma nanya asbabun nuzul loh.
Iya, aku bilang itu perdebatan, Oke, Bang. Abang 13 tahun belajar Al-Quran ya. Hmm, Tadi hmm. abang bilang surat yang pertama turun adalah Al-Alaq. Bukan aku yang bilang. Menurut umat Muslim, Oke, bahwa menurut surat ulama, pertama. menurut Ya, ulama. ya silakan. Oke. Oke. Hmm. Terus surat apa yang terakhir turun? Menurut lagi ya, menurut Nah. umat Muslim, bahwasanya surat yang terakhir itu kalau tidak salah, apa itu ya? Ya, tapi 13 tahun belajar Quran. Bukan, Bang, gini, ayat atau surat? Ayat atau surat? Surat. Kalau terakhir apa ya? Aku nggak ingat aku malahan. Apa Jadi memang? 13 tahun itu ngapain aja? Mendalami Quran, Bang. Ya namanya orang mendalami itu pasti mendalami sejarahnya juga. Asbabun Iya, nuzul. sejarahnya beda-beda, Bang. Ya dari semua perbedaan itu nggak ada satu pun yang abang tangkap. Bukan gini, karena aku ingin konsentrasi gini, Bang. Aku mau konsentrasi belajar Qurannya, bukan mau pendapat-pendapat di luar, Bang. Karena banyak sekali omongan-omongan yang ada di luar yang tidak ada dalam Quran. Contoh yang barusan Abang fitnahkan, bahwasanya Anda Nah, disuruh untuk pergi ke Arab. Nah, ada di di... situ lagi. Bukan, ini kan Tanya, salah surat satu. ini kan ada awal nih. Abang tadi berhasil nih menjawab surat yang pertama diturunkan Al-Alaq. Oke, mau menurut siapa lah whatever. Ada yang awal, pasti ada yang akhir. Surat apa yang diturunkan yang Iya, terakhir? kalau setahu saya itu, Bang, di situ ayat yang terakhir itu yang berbunyi telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu, seperti itu. Itu ayat Oke. yang terakhir menurut mereka. Tapi Oke. begini, Bang, yang ku bilang gini loh. Semua itu adalah pendapat-pendapat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan itu. Makanya tadi ku bilang, Bang, konsentrasiku bukan tentang pendapat-pendapat orang, tetapi apa isi Al-Qur'an itu sendiri. Karena gini, setelah aku pelajari Quran selama 13 tahun, ternyata apa yang ku dengar dari abang ini, dari itu, dari Ustaz ini, semuanya beda dengan apa yang ada dalam Quran. Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Ada nggak dalam Quran supaya umat Muslim itu percaya kepada kitab hadis? Coba tunjukkan sama saya. Di kait Quran mana supaya umat Islam percaya kitab karangan Bukhari, karangan ini Bukhari aja nggak ada namanya dalam Quran. Silakan, Bang. Silakan. Oke. Hmm. Nabi itu ada hadisnya lebih kurang gini bunyinya. Di hadis lagi, abang kutip di hadis. Ini namanya udah logical fallacy, Bang. Abang kutip di hadis untuk membantah argumen saya gimana? Yang saya tanya kan gini, abang kan tadi bilang, Bang, lebih tinggi mana Quran sama hadis? Abang bilang Quran. Oke, kita taruh Quran. Saya punya nabi ya, saya ngikutin nabi saya lah. Masalahnya dalam Quran nggak ada disuruh percaya kepada kitab Bukhari. Dengar. Masa abang kutip kitab Bukhari untuk percaya kepada kitab Bukhari? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, sepeninggalku dua yang kuwasiatkan kepadamu. Hadis kan yang bilang hadis kan? Al-Quran dan hadis. Iya, yang bilang itu hadis. Ada di Al-Quran. Ya Ini namanya logical fallacy, Bang. Ya abang mau bilang apa? Orang Islam percayanya itu dan selamat gimana? Lah, berarti kita diskusi dogma bukan diskusi akademis. Lah kalau diskusi dogma ngapain, Bang? Mendingan tidur. Ya kan yang mulai tadi apa? Enggak, aku ngajak kita diskusi akademis. Nih, aku ngasih apa itu? nggak tahu. Oke, gini, nih, dengarkan nih, Bang. Menurut Anda, Quran itu lengkap, detail, dan sebagai kitab yang menjelaskan. Betul atau tidak? Hah? Ya? Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan atau memberi penjelasan. Betul atau tidak? Al-Quran itu yang memberi penjelasan. Ya. Kitab yang memberi penjelasan. Oke, baik. Sekarang aku tanya. Kenapa Anda dustai ayat itu dengan menjadikan kitab hadis sebagai kitab penjelas, bukan Quran itu sendiri? Karena Nabi bilang, ikuti Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Muhammad ngomong ikuti kitab Bukhari, sedangkan Bukhari lahirnya setelah Muhammad. Di mana? Kitab Bukhari. Oke, kitab hadis adanya di mana? Muhammad nggak ada bilang ngikuti kitab Bukhari, nggak ada. Terus suruh ngikutin kitab apa? Ikuti Al-Quran dan hadis. Hadis adanya di mana di zaman Muhammad? Di zaman Muhammad. Hadis sudah ada belum zaman Muhammad? Hadis Bukhari. Hadis itu perkataan Nabi. Hadis Bukhari udah ada di zaman Muhammad. Nggak ada hadis Bukhari. Terus Bukhari kenapa yang itu perawi? Ya, itu kan kata zaman Bukhari. mengucapkan. Bang, itu kan Bukhari yang ngomong bahwa Muhammad ngomong gitu. Gimana sih? Logikanya gimana sih, Abang? Abang bisa berpikir nggak dengan logika? Tunggu, sebentar. Abang bilang, iya nggak apa-apa sambil itu. Ya, sebentar. Iya, sambil Abang ngomong gitu, aku lanjutin. Abang Ya, bilang, sama aja kalau abang ngomong aku buka ini mah bukan ku dengarin juga abang. Jadi silakan. Nyantai. Jangan. Banyak kali yang minta naik ini, tapi gimana? Nanti teman-temannya sabar teman-teman ya.
JBL Store tadi sudah aku naikkan JBL Store, tapi nggak naik pula. Udah kuturunkan baru naik lagi JBL Store. Tapi kan ada satu hadis Google kan, sementara Google kan buatan Wahyudi. Allah, banyak kali lah iklannya nih. Pernah dengar nggak gini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya. Nah, apa artinya itu? Dari Abu Hurairah berkata bahwa Muhammad berkata. Jadi kalau abang bilang hadis Bukhari itu nggak ada. Oke, baik, saya jawab. Bukhari. Baik, saya jawab. Nah, di dalam hadis ini, kalau abang percaya hadis itu abang masuk perangkap. Dengarkan. Di dalam hadis Muhammad berkata sambil menunjuk mulutnya. Dia pakai jari begini, Bang. Muhammad ngomong begini, nunjuk jari begini. Tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad ngomong begitu. Ya. Perhatikan, abang percaya dengan Muhammad bahwa dia ngomong seperti itu? Percayalah. Baik, kita tes sekarang. Di dalam surat At-Tahr, itu hadisnya sahih, doi. Sahih. Hadisnya sahih, diriwayatkan. Sahih Bukhari. Oke. Baik, riwayatnya kurang lebih berbunyi begini karena banyak ustaz-ustaz nonton di sini, saya tahu. Gini. Pada suatu waktu ada seseorang itu yang bernama Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ini dia menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad. Muhammad ngomong gini ditulis, Muhammad ngomong gitu dicatat. Lalu orang-orang Quraisy menegur Abdullah ibn Amr ini dengan berkata begini, "Wahai Abdullah ibn Amr, mengapa engkau menulis semua yang diucapkan oleh Rasulullah? Padahal dia itu hanyalah manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang." Lalu karena dia bilang seperti itu, dia ngadu kepada Muhammad. Dia bilang, "Wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy berkata begini dan begitu." Lalu Muhammad berkata begini, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya," sambil menunjuk mulut, dia bilang begini, "Tidak keluar darinya," maksudnya mulutnya, "kecuali kebenaran." Sekarang saya mau tanya, Anda percaya bahwa Muhammad mengucapkan itu? Mengucapkan apa? Mengucapkan yang tertulis dalam hadis itu? Kalau hadisnya sahih, saya percaya. Baik, hadis itu sahih. Anda percaya? Sekarang kita tes. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama dikatakan, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu." Kalau merujuk kepada asbabul nuzulnya, di situ Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal karena Muhammad hendak menyenangkan hati istri-istrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Sekarang saya tanya kepada Anda, bagaimana mungkin tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang benar, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya yang kata Muhammad bahwa omongannya itu selalu benar? Jawab, Bang. Itu asbabun nuzulnya apa? Surat At-Tahrim ayat yang pertama, Anda bisa cek di situ. Ya, asbabun nuzulnya apa? Asbabul nuzulnya begini. Jadi, Muhammad kan punya banyak istri. Salah satu istrinya itu bernama Zainab. Nah, suatu malam menurut hadis ini, Muhammad itu berlama-lama di rumah Zainab dengan meminum madu, ya kan? Lalu ketika Muhammad pulang, Aisyah dan Hafsah berkata supaya mereka berbilang bahwa mulut Muhammad bau maghofir, di dalam tafsirnya seperti itu. Ya, semacam pete lah kalau di Indonesia. Lalu karena ucapan itu, Muhammad hendak menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah ini dengan berkata begini, "Mulai saat ini aku tidak akan lagi minum madu di rumahnya Hafsah, di rumahnya Zainab." Sekarang begini, kalau yang keluar dari mulut Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran, bagaimanakah mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang dia ucapkan yang kata dia itu benar? Silakan. Oke. Silakan. Tadi abang nggak percaya hadis kan? Justru Anda yang percaya hadis, makanya saya bikin ke situ. Ya, kalau Anda percaya hadis. Oke, saya percaya hadis. Abang nggak percaya kan? Dibilang nggak percaya, saya punya dasar. Iya, saya nggak akan mempermasalahkan jawabannya. Abang nggak percaya hadis kan? Sebagian mungkin ada yang benar, sebagian ditambah-tambahi. Menurut saya. Nah, baru sebagian. Saya cuma tanya, abang percaya hadis atau enggak? Tidak keseluruhan. Ya nggak bisa gitu lah. Loh, kalau hal-hal yang tidak tendensius, menurut saya, hal-hal yang bisa dipercaya, saya percaya. Giliran butuh percaya, giliran nggak butuh nggak percaya, nggak bisa gitu. Loh, justru itu yang banyak kalian lakukan loh. Sekarang saya tanya, abang percaya hadis nggak? Sudah saya bilang tadi, tidak kesemuanya.
Oke. Kalau begitu, ini nggak perlu saya jelaskan karena kalau saya jelaskan, toh abang nggak percaya. Oke lah, untuk penonton, bang, untuk penonton. Yang berdiskusi ini kita dua. Iya, tapi 1.000 orang loh bang, 1.300 orang, 1.100 orang nonton bang. Coba tanya orang itu ada yang peduli nggak? Nggak ada yang peduli, cuma abang aja yang cari-cari kesalahan. Bukan, bilang aja abang nggak bisa jawab. Ya, kalau nggak bisa jawab dan abang nggak percaya. Bukan untuk saya percaya, supaya orang-orang yang menonton ini tidak terguncang imannya. Saya ini kan cuma sama abang. Yang nonton nggak perlu dikasih tahu. Orang Islam itu nggak akan terguncang imannya hanya kata siapa bang? Kata siapa? Bang, tahu nggak dampak dari internet ini? Tahu nggak berapa banyak orang-orang yang muncul? Kalau karena memang orang itu terguncang keimanannya, dari tadi saya terguncang seharusnya, dan ini enggak. Iya, karena Anda imani saja. Hah? Karena abang imani saja. Gimana sih? Sedangkan yang kubahas aja abang nggak ngerti. Soal lihat aja, kalau memang orang-orang itu terguncang, saya aja yang berhadapan langsung nggak terguncang kok, apalagi mereka. Iya, karena abang imani saja. Nah, makanya itu tadi saya bilang, kalaupun saya bisa jawab atau nggak bisa jawab, karena abang nggak mempercayai hadis, mau setengah, mau separuh. Ini bukan masalah percaya hadis loh. Nggak akan ada gunanya. Bang, ini bukan masalah percaya hadis. Yang saya tanya, bagaimana Anda mensinkronkan itu? Belum lagi Anda gimana? Ya itu tadi, saya nggak perlu mensinkronkan. Orang saya jawab abang nggak akan percaya. Loh, bukan masalah nggak percaya, ini sesama hadis aja. Misalnya nih, ada suatu riwayat dikatakan Muhammad pada suatu waktu dia berjalan ke Madinah. Kemudian dia bertemu dengan para petani kurma. Ya kan? Lalu dia melihat orang-orang petani kurma itu melakukan penyerbukan itu, menggabungkan betina dan serbuk jantan dan serbuk betina itu. Ini ada di Al-Quran atau enggak nih? Di hadis, karena abang percaya hadis. Sekarang abang pakai hadis. Loh, bukan. Ini ku buat apa dampaknya kalau abang percaya hadis? Ini abang logika gimana sih? Aku ini membuat bang dengar. Saya membuat narasi. Ada perawi, ada sanadnya. Iya, di dalam. Oh, sekarang lemah. Cuma yang menyebutin gitu karena merugikan jadi lemah. Bukan, saya nggak bilang hadis itu lemah. Oke, hadis ini sahih kok, udah jelas sahih. Di dalam saya juga bukan ahli hadis. Saya akui saya bukan ahli hadis. Oke, sudah, kalau bukan ahli hadis diakui seperti itu. Abang sendiri yang bilang. Oke, sudah. Percaya, separuh enggak. Banyak muslim seperti itu, Bang. Banyak muslim seperti itu kok. Dia nggak percaya semua hadis. Lu kalau abang nggak percaya gimana sih? Oke, kutanya sama abang. Oke, kutanya tuh. Abang percaya semua hadis? Percaya semua hadis? Oke, percaya nggak abang bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Nggak. Hadis yang ngomong. Mana hadisnya? Oke, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ini dijawab berapa? Ya ini saya mau jawab. Silakan jawab. Silakan. Itulah gunanya ulama. Oh, sekarang nggak percaya hadis. Tadi katanya percaya hadis, sekarang nggak percaya. Menurut hadis, berapa umur Aisyah ketika Aisyah belum menikah dengan Muhammad? Hadis itu perkataan Nabi kan? Bang, dengarkan dulu. Berapa umur Aisyah ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Hadis itu perkataan Nabi. Nggak mau jawab dia. Takut, gentar dan takut menghampirimu. Jawab sekarang. Kalau berapa? Oke, jawab. Saya gentar, saya langsung keluar dari live. Oke, baik. Sekarang jawab. Berapa umur Aisyah menurut hadis ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Ini jawaban ini. Enggak, jawab umurnya. Umurnya berapa? Langsung jawab umurnya. Silakan. Hadis kan, hadis. Ya. Hadis itu perkataan Muhammad kan? Abang bilang menurut hadis. Bang, di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berapa umur Aisyah? Oke, baik. Di dalam kitab, di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa umur Aisyah ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Nggak tahu saya. Nah, pura-pura Anda nggak tahu. Pura-pura Anda nggak tahu sekarang. Memang nggak tahu. Dusta. Kalau saya bilang sekian, fitnah. Saya bilang sekian, dusta. Oke, baik. Saya jelaskan. Menurut kitab Bukhari misalnya, umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan Muhammad ketika berumur 9 tahun. Sekarang saya tanya sama abang percaya dengan itu? Itu bukan kata-kata Muhammad ya?
Abang percaya nggak yang tertulis di dalam Sahih Itu Bukhari? bukan kata-kata Muhammad kan? Kata Aisyah, Bang. Kata Aisyah. Aisyah berkata di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya aku dinikahi. Buktikan. Kok buktikan? Abang terlalu awam sekali membuktikan itu. Kok suruh membuktikan? Abang tidak tahu sudah berapa tahun jadi Islam? Karena saya nggak tahu, tahu, coba buktikan supaya nggak fitnah. Berarti tidak tahu selama umur abang ini jadi Islam nggak tahu itu. Saya tahu, tapi Sangat menyedihkan. banyak. Sangat menyedihkan sekali abang ini. Loh, referensinya banyak. Kok referensi? Oke, tunjukkan sama saya referensi yang lain. Di mana? Kenapa Hadis. kamu minta tunjukkan sama saya minta tunjuk sama kamu nggak mau kasih tunjuk? Loh, Kamu tadi tunjukkan sudah dulu yang tadi itu. tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya menurut kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, disebutkan bahwasanya Aisyah sendiri berkata bahwa aku dinikahi oleh Rasulullah ketika aku berumur 6 atau 7 tahun. Pada waktu itu aku bermain-main boneka, ada di situ. Ya. Lalu Sahih Bukhari nomor berapa? baik, kita buka, Bang. Abang Oke. ada Google? Abang ada Google di situ? Ini. Oh, silakan buka di situ. Kalau saya buka abang nggak percaya. Ya. Percuma saya buka, nanti nggak percaya. Sahih Bukhari nomor sekian, Baik. cari di sini. Apa Baik. misalnya? Baik. Kan, Bang. Bang, Nah, kalau aku ini lagi kerja, Bang. Ini Mau lari nih. Oke lah. enggak. Aku tunggu. Mau Kalau lari aku nih. Aku langsung tutup live ini. Oke, baik. Kan simple kan? Kalau aku mau lari, aku langsung tutup. Apa susah? Bukan abang bisa nyari aku. Orang tinggal bilang aja. Ya, Bang, silakan Bang dibuka. Bukhari 5134. Beda-beda nomornya di sini. Ada 5134, ada 5127, 5133. Yang mana yang mau Abang pakai ini? Kalau hadisku di sini hadis yang dari sunnah.com, Bang, yang bahasa Inggris. Bukhari. Oke. Katakan that the prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, I have been informed that Aisyah remained with the prophet for 9 years. Sampai dia meninggal. Jadi artinya dinarasikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya pada waktu dia berumur 6 tahun dan consummated itu maksudnya berhubungan gitu ya. Pernikahan itu pada waktu dia berumur 9 tahun. Hisham berkata, aku telah diinformasikan hal tersebut dari Aisyah bahwa dia hidup berumah tangga dengan Muhammad selama 9 tahun dalam kurung sampai dia meninggal. Sudah ketemu hadisnya? Ini nggak bisa buka. Mulai. Lagi loading. Silakan. Aku tunjukin orang memang lagi loading. Aku kan Yang nggak percaya kenapa pakai Loh. hadis? Anda kan yang bilang Anda percaya hadis. Iya, giliran abang mau nyerang, kenapa abang pakai hadis kalau abang nggak percaya itu? Bukan Anda kan yang percaya. Kalau saya justru dari tadi harus kembali saja kepada Quran. Kenapa Anda tidak menganggap Quran itu lengkap? Kenapa Anda tidak menggunakan Quran itu sebagai buku petunjuk? Kenapa Anda tidak membuat... Ya orang Nabi yang bilang Al-Quran dan hadis. Bukan dalam Quran itu, dalam hadis. Gimana sih? Ya iya, kan Nabi bilang. Yang bimbing umat Islam siapa kalau bukan Nabi? Iya, bilangan itu tidak ada dalam Quran, Bang. Adanya dalam hadis. Gimana sih abang ini? Apa pendapat teman-teman setelah menyaksikan video ini, teman-teman? Silahkan teman-teman tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini ya. Saya berharap teman-teman semua setelah menyaksikan video ini diberkati oleh Tuhan, terlebih-lebih menambah banyak sekali ilmu untuk membantah semua tuduhan, untuk membantah semua fitnahan dari kaum muslim yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan pada video kali ini kita akan melihat nih teman-teman, sebenarnya yang paling banyak kontradiksinya, yang paling banyak ketidaknyambungannya itu ya dari agama saudara-saudara kita ini, teman-teman. Kita lihat saja ini teman kita yang berdiskusi dengan Bang Edis tadi. Ia ketahuan tidak tahu sama sekali tentang apa yang tertulis di dalam kitab-kitabnya, teman-teman. Bahkan ia sampai kebingungan sendiri. Kita lihatlah bahasa tubuhnya, kita lihatlah cara dia berbicara. Sudah kelihatan sekali dia terjebak. Dia tidak bisa bergerak ke sana kemari. Kalau kita melihat bahwa ia sudah kena skakmat oleh Bang Edis, teman-teman, dan akhirnya ya seperti biasa hanya bisa bertakiyah,
hanya bisa beralasan atau beralibi, dan akhirnya kita bisa simpulkan bahwa inilah ciri-ciri saudara-saudara muslim kita. Bukan hanya abang yang satu ini saja yang seperti ini teman-teman, bahkan para polemikus Islam yang lain juga seperti inilah. Contohnya si Zuma, si Rifa, dan Nandar, dan semua mualaf-mualaf yang mencari uang dengan tipu muslihat, dengan memutarbalikkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab, teman-teman. Sekian video kita hari ini. Kiranya video ini mencerdaskan kita semua, terlebih menambah informasi yang bisa kita gunakan untuk membantah setiap tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan saudara-saudara muslim kita. Kiranya teman-teman semua disadarkan, diwaraskan. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Salam walas, salam sadar. God be with you all.